Orang menyat. Tenaganya lepeh. Sun mas. Pertama kali cor ini disambungkan di sini di Desa Lamuk sampai ke Dieng sana. Oke. Dan di kanan itu pemandangannya sangat luar biasa. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Touring menjelajahi Kecamatan Watu Malang yang ada di Wonosobo. Nah, hari ini kita tepat berada di kecamatan, kantor Kecamatan Watu Malang, dan ini adalah ibu kotanya Watuhu Malang yang kondang katanya dulu memang sudah ada sejak zaman era Kerajaan Dieng. Nama aslinya Watuhu Malang. Oke, sekarang kita lanjut aja menuju ke arah Lamuk, kemudian kita lanjutkan menuju ke arah Dieng. Oke, langsung aja kita go. Oke teman-teman, kalau kita melihat daerah Watuhu Malang ini memang kontur tanahnya atau topologinya itu tidak rata ya, jadi bergelombang naik turun seperti ini, naik turun dengan jalan yang masih lebarnya sekian ya, sekitar berapa meter ini, jadi hanya muat untuk mobil-mobil kecil dan berpapasan itu sudah cukup merepotkan. Dan ini sudah termasuk adalah salah satu kecamatan yang juga tertinggi di Wonosobo selain Kejajar dan juga Garung. Ini sudah daerahnya tinggi. Bisa kita lihat teman-teman ya, di kanan dan di kiri memang pemandangannya sangat indah sekali. Ini polsek di sini ya. Ini kantor polsek sektor kecamatannya seperti ini lokasinya. Oke, lanjut. Nah, ini sebelah kiri adalah SMP Negeri Watu Malang Negeri 1 ya, jadi termasuk SMP favorit di daerah sini. Teman-teman, lokasinya bisa kita lihat karena ini daerah pegunungan ya, jadi daerahnya bisa seperti ini. Nah, banyak pegunungan, tumbuhan hijau, dan inilah yang menyebabkan keindahan yang ada di Kecamatan Watu Malang. Oke, lanjut. Nah, lagi kita akan menaiki tanjakan yang lumayan tinggi nih. Terus dan depan itu juga sekolah lagi ya, ini SD Negeri 3 Lumajang, sudah masuk Desa Lumajang. Nih. Ya, meskipun ini di daerah pegunungan, tapi kalau misalnya soal tempat-tempat ibadah seperti masjid ini memang bangunannya lumayan besar seperti ini. Masjid Al-Khori ini lumayan megah dan besar. Aduh, ini tanjakannya lumayan tinggi dan ini motornya sudah lumayan megen ya. Seperti ini. Sepertinya sangat berat walaupun kita menggunakan motor PCX ini. Itu dia teman-teman pemandangannya, walaupun tidak terlihat sepenuhnya ya, hanya sebagian aja karena tutup kabut. Itu adalah Gunung Sumbing dan sebelahnya Gunung Sindoro, jadi nampak jelas kalau dari arah Wonosobo ini. Dan itu bisa dilihat ya,
sebelah kanan itu di pinggir jalan itu sudah merupakan jurang yang lumayan tinggi. Jadi kalau mobil-mobil seperti ini sampai masuk ke bawah itu dan pasti akan kesulitan untuk evakuasi. Nah, ini teman-teman. Tanamannya, nah, tomat ini khas tanaman pegunungan. Tapi yang paling ciri khasnya itu adalah biasanya tanaman seperti tembakau. Kita melewati jalan yang pernah longsor ini di kanan kiri, jadi kanan kiri semuanya tebing tinggi. Ya, oke. Nah, ini dia teman-teman, jalannya seperti ini. Bergelombang dan banyak lubang, ini udah biasa. Suara bus ya? Mana ya? Tanaman salak, kemudian sebelah ini ada peternakan ayam besar. Udah gitu ya, aneh loh semuanya orang nyatain jam. Motornya enggak? Hah? Oh, ini motornya segini aja pecah enggak nyat ini. Seperti bebannya terlalu berat, entah kenapa ini butuh diservis sepertinya. Sudah bebannya terlalu berat seperti ini. Oke, kita bertemu dengan jalan yang lumayan halus ini. Seperti ini, tapi hanya sedikit ya. Lanjut lagi jalan yang rusak dan bodol. Oke. Suara kuat Renopik aja. Ini jalannya seperti ini, naik turun ini seperti sangat terbebani. Nah, itu teman-teman bisa dilihat ya, di sebelah kiri itu, kiri perjalanan itu desa-desa yang ada di tepi atau di lereng-lereng gunung. Jadi kalau dari jarak jauh memang kelihatannya seperti itu. Itu depan mobil dari kota ya, dari plat H, plat Semarang, jadi sudah punya telolet walaupun kecil. Wow, pemandangannya sempurna seperti itu. Ada masjid besar itu kelihatan dari sini, dari jarak jauh. Masjid sembarang mana?
pegunungan ini memang paling terkenal dengan pemandangan yang indah, dengan pemukiman-pemukiman yang lumayan padat. Jadi walaupun di daerah pinggir dan daerah lereng-lereng, justru malah pemukiman atau warga-warganya di sini sangat berdesak-desakan, kemudian sangat solidaritas, dan tentunya memiliki sosial yang sangat tinggi. Sehingga kita bisa melihat seperti ini ya. Jadi kondisinya lumayan hampir berhimpit-himpitan. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di kanan dan kiri itu semuanya banyak sekali masih ada lahan-lahan kosong yang bisa digunakan untuk membuat rumah. Tuh, samping kiri jurang biasa. Depan itu adalah sebuah pegunungan yang sepertinya merupakan deretan yang terhubung dengan Dieng. Jadi nanti kita akan melewati sana sampai nanti bahkan pegunungan itu nanti akan kita lewati gitu. Oke, ini ciri khas ya, yang ngarit, sobat ngarit yang ada di desa-desa seperti itu. Dari the real di sini, kalau tidak hanya slogan-slogan aja yang hanya senang membuat sobat ngarit atau yang membuat tukang ngarit itu kaos-kaos ya biasanya. Ini malah the real di sini. Benar-benar memang rata-rata mereka penghasilannya memang ternak sapi, kemudian kambing, sehingga memang sudah menjadi kebiasaan untuk ngarit. Wow, ini agak sedikit mendung. Biasanya di sini agak sangat cerah dan pemandangannya sangat indah. Ini cuma karena mendung dan gerimis ini terjadi. Mungkin nanti bisa terlihat di HP ya, di kamera agak gelap. Oke, lanjut aja. Ini sepertinya jalan yang berada di atas tebing yang sangat tinggi ya, karena kanan kiri itu sudah merupakan lereng yang dan juga lembah-lembah dan juga deretan pegunungan yang banyak pemukiman seperti ini. Gerimis ini teman-teman, kita berada di sini. Oke, turunan, dan sebentar lagi kita akan memasuki wilayah desa wisata. Ada gapuranya di sini. Nah, desa wisata Krinjing, Garung. Ini banyak pohon pinus di kanan kiri ya, memang sengaja ditanam seperti ini jadi biar menambah kesejukan dan estetik dalam perjalanan. Terus lanjut. Pemandangannya memang keren di sini. Itu depan juga sepertinya sangat terkesima ya, walaupun plat sama-sama plat Wonosobo, jadi tetap ikut merekam selama perjalanan.
itu depan jalan naik itu nantinya akan kita lewati. Kalau kelihatan nggak ada motor yang lewat, lewat bisa kelihatan motor yang sedang menaiki tanjakan yang sebentar lagi juga akan kita lewati. Assalamualaikum, selamat datang di Desa Mutisari. Naik. Depan itu lepas sekali. Nah, itu juga masih sama, kelihatan motor mobil di sana ya yang akan kita lewati. Jalannya hancur ini. Turun dulu baru kita naik. Itu motor kelihatan kecil itu di sana. Jalan yang tadi terlihat dari arah sana, sekarang kita coba menapak ini, dan ini seperti rasanya di puncak, los sampai sana ya, los sampai ujung, warnanya biru dan sangat jauh. Gimana teman-teman, keren? Penasaran ke sini? Kalian bisa ambil dari Kota Wonosobo menuju Watu Malang dan langsung menuju ke Dieng lewat jalur Watu Malang. Tentunya jalannya sepi seperti ini teman-teman, jadi tidak ikut berdesak-desakan seperti yang sekarang terjadi di jalan utama yang memang sedang macet. Kalau lewat sini sih agak sepi seperti ini, walaupun nanti ketika udah nyampe ke jalan utama ya tetap sama aja macet. Oke. Ini ada sobat ngarit lagi teman-teman. Dilalui dengan tentunya suasananya yang sangat sejuk dan menyegarkan. Ini kalau kalian di sini baru bisa merasakan benar-benar jalan yang kita lewati ini memiliki udara yang sangat segar, sangat jernih. Kita belok ke arah kanan ini di mana ini ya, di Kalijoso, di Mutisari, masuk ini ke arah Lamuk untuk menuju Dieng. Jadi tikungannya yang tadi itu ya teman-teman. Jalannya seperti ini, dan nanti kita akan melihat jalan tol yang sudah dibangun menggunakan beton sehingga bisa dikatakan sebagai jalan tol langit karena berada di tingkat tertinggi. Wow, udah ngajar icon. Oke, sekarang kita coba naik. Tanjakannya udah mulai seperti ini. Langsung naik ke kanan, kanan langsung nanjak seperti ini teman-teman, dan memang berat itu motornya. Kita lalui dulu, ini jalan dah sedikit berlubang. Rata-rata rumahnya juga berada di perenggan seperti itu, sehingga bagi mereka yang membangun ya harus ngedak dulu bagian bawah baru bisa sejajar dengan jalan raya. Kecuali yang memang sudah berada di atas, biasanya malah dikeruk. Kalau nggak dikeruk ya posisinya seperti yang ada di depan itu, jadi agak tinggi dibandingkan dengan jalannya. Tuh, teman-teman, ini kalau dirasakan ini suasananya sangat sejuk sekali. Anginnya tidak begitu kencang, tapi bisa dirasakan dinginnya.
jalannya keren-keren teman-teman. Jalannya sampai habis ini. Ini tikungannya lumayan tajam, lebih dari 90 derajat ya. Nikung tuh sampai balik arah. Tapi tanamannya kubis ini, kubis-kubis semua. Cabai, kubis, jagung, dan depan itu nanti kita akan lewat sana, sangat jauh. Masih di Kecamatan Watu Malang, kita akan memasuki desa sebelah. Sudah selamat jalan di Butisari, berarti kita udah pindah lagi ke desa mana ini, Dusun Kalidesel. Curug Sibuduk ada di sana. Ini teman-teman pemandangannya keren sekali ya, banyak rumah-rumah warga yang berada di bawah yang bisa kita lihat dari atas ketinggian seperti ini. Ini apa sih? Terus tekan loh. Kita masuk dulu ke sebuah desa ini karena memang melewati ini. Itu ada tulisannya Dieng, Lamuk, Jawara, lewatnya sini. Oke, bener-bener lewat. Masuk lewat gang-gang desa. Ini benar-benar di tengah-tengah perkampungan ya. Nah itu sebelah depan itu merupakan ciri khas orang-orang desa pegunungan ya, duduk bareng dan petan seperti itu. Khas banget. Petan itu apa itu petan? Petan itu mencari tumo. Tumo itu kutu-kutu ya, cari kutu yang berdiri-diri, berjejer-jejer dari depan ke belakang. Oke, jalannya memang tidak terlalu lebar ini, hanya segini, dan memang paling pas kalau kesini menggunakan motor, sepeda motor yang tentunya harus memiliki stamina yang lumayan bagus karena jalannya naik turun, juga bergelombang, banyak yang rusak, sehingga memang disarankan untuk menggunakan motor yang menggunakan cc besar dan staminanya oke. Di kiri itu ya teman-teman, ada jurang yang lumayan tinggi menganga, dan sebelahnya juga tebing yang sampai lereng-lereng terkecil pun itu juga ditanami dengan tanaman-tanaman khas pegunungan seperti cabai, jagung, juga kubis biasanya seperti ini. Nanti kita akan melewati tanjakan yang lumayan tinggi, semoga saja motornya kuat ya teman-teman. Nanti kalau tidak kuat ya jalan kaki. Ini nggak tahu ini motornya kenapa, walaupun cc-nya 150 tapi malah tidak begitu kroso. Padahal kemarin menggunakan yang beat aja malah cukup kuat. Kita nurun lembah dulu sampai ke wah nang dulu ana pada mandek ya. Woi. Lembah dulu yang lumayan tajam ini. Dulu pernah jalannya rusak jadi sangat lumayan kesulitan ya. Nikung hampir Oke, ini jembatan ini yang ada tanda warningnya itu karena depan adalah takungan yang tinggi dan tajam. Coba kita lumayan tahan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman, moga-moga kuat. Aduh, malah kempergok teman-teman, kurang kuat saja. Hah? Hah? Bentar loh. Pelan-pelan dulu.
Ini nggak tahu motornya tenaganya seperti apa ya, lembek sekali. Dan bismillahirrahmanirrahim, kita sampai gas dulu. Itu yang paling berat yang tadi yang situ itu. Tikungan nanjak malah ada mobil, kita mau hantar itu rencananya. Ini motor ini kenapa ini? Hah? Oke, udah dapat power, kita naik. Nah, seperti ini saya heran ini. Kalau udah dapat power itu bisa, tapi kadang kalau powernya hilang itu ya nggak bisa naik sama sekali. Kalau keperenggok, ini kalau dapat power kayak gini, udah bisa jalan. Dan ini pemandangannya sangat luar biasa ya teman-teman. Tuh, tadi jalan yang kita lewati. Aduh, itu tantangan yang lumayan ya, jalan-jalan ekstrim seperti itu. Kayak ini karetes yang kelepeh aja. Oh, roller yang biyen tukoke kae. Mungkin ora ori apa pribe. Ini motor-motor kecil malah ngetek aja, ini motor besar malah. Aduh, tidak kuat. Badannya aja gede ini motor. Oke, kita agak kenceng aja biar kuat. Kayaknya gigi mungkin nganu cah. Gon persnelnya pindah gigi mudun, gue kayak orang mudun, otomatisnya mungkin. Otomatisnya ke orang mudun, nang dhuwur terus. Oh, nak mudun bus ngono gak nah? Ya magane tegase tak enteki kan kuwi yang mikire. Main mudun ngono. Kayak orang mudun ora gase kayak gini. Itu tikungan yang tajam naik. Wah, itu ramenya dah. Orang menyat. Tenaganya lepeh. Sun mas. Oke. Jangan lagi sentek-entek yang tenaga itu ora liwat ora iso mlaku blas sore. Kepanasan ya. Nah, ngono iso les ngono kudune kita. Malah ber ngene. Serem banget ya. Loh, nah iso oleh kayak ngene iki. Woi, dua antara kayak ngono. Kena mudun pelrosane ngono kuwi. Urung mati? Ya orang anak adegan dorong barang kerekam. Ini motor ini aneh ini. Itu berarti ngono kesing macet jeno. Masih do diadang ini ya. Nek kok nanjak lagi biyen mobilnya kayak juga macet ngono.
Madeg nang kono. Oke, sekarang kita hampir melewati jalan tol ya. Itu yang ada di depan. Itu awal mula. Pertama kali cor ini disambungkan di sini di Desa Lamuk sampai ke Dieng sana. Oke. Dan di kanan itu pemandangannya sangat luar biasa eksotik.